Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja, bahagia selalu, oke? Oke, mari kita sesuai topiknya, judulnya. Pasti kesini mau cari info. Bagaimana? Pasti bingung investasi emas atau berlian. Oke? Jadi mari kita lihat teorinya. Emas dan berlian itu merupakan logam mulia yang banyak digemari, bukan hanya sebagai perhiasan untuk keindahan semata, tetapi juga bisa sebagai alat instrumen investasi. Oke? Selain karena harga yang terbilang cukup stabil, bentuk fisik yang dimiliki oleh emas dan berlian dinilai lebih minim resiko jika dibandingkan dengan investasi saham. Bisa investasi saham, investasi properti, dan lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Oke, gini, jika kamu atau kalian bertanya-tanya, mana yang lebih baik antara investasi emas atau berlian, sebaiknya kalian cek berikut ini. Kalian simak kenapa mana yang baik antara emas atau berlian, padahal sama-sama berharga, sama-sama mahal. Oke, yang pertama kita lihat dari perbedaan harganya. Perbedaan harga antara emas dan berlian. Oke, begini, kalau harga emas tergolong lebih murah. Kenapa? Jika dibandingkan dengan harga berlian itu lebih murah. Wow, kok bisa? Ya iyalah, tergantung jumlah gramnya toh. Ya bisa lebih murah itu karena beberapa faktor. Oke, ada alasan lain kenapa lebih murah. Investasi emas itu merupakan investasi yang umum dilakukan oleh semua kalangan, mulai dari kalangan menengah sampai kalangan atas. Jadi maksudnya orang dengan perekonomian cukup bisa berinvestasi, menabung dengan emas gitu. Oke, alasan lain juga gini. Contoh, apabila kalian memiliki dana yang masih terbatas tapi ingin tetap mencoba investasi, sebaiknya pilih investasi emas. Karena apa? Karena harganya relatif lebih murah daripada dengan berlian. Gini, investasi berlian itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga kalian harus menabung terlebih dahulu, harus ngumpulin uang lebih banyak dibandingkan emas, harus mencapai berapa minimal pembelian berlian. Kalau sedangkan emas cukup bisa ada yang jual dari 1.000 atau 100.000 rupiah itu sudah bisa menabung emas. Kalau berlian belum tentu, harus mungkin berapa juta gitu. Oke, lanjut. Tingkat likuiditas itu pencairannya itu gimana? Liquid dari kata liquid, cair. Oke. Jadi kalau kalian ingin investasi emas atau berlian, harus dilihat dulu, difahami bagaimana tingkat likuiditas di antara keduanya. Bagaimana likuiditasnya antara emas dan berlian. Gini, untuk melikuidasi emas jauh lebih murah daripada melikuidasi berlian. Jadi kalau ingin mencairkan emas jadi uang sama berlian jadi uang, itu lebih mudah emas dan lebih murah emas dibanding berlian. Karena emas itu investasi yang umum, instrumen investasi yang umum. Ya tadi, kelas menengah sampai kelas atas itu bisa menggunakan ingin investasi emas.
Sedangkan berlian belum tentu, harus menabung dulu mencapai target minimum. Oke, lanjut. Maksudnya gimana? Kenapa kok pencairannya mudah? Gini, kita kan investasi ini untuk menjaga-jaga kalau ada keadaan darurat. Kita kan tidak tahu masa depan itu bagaimana. Kalau kalian di keadaan mendesak, kalian bisa mencairkan emas lebih cepat dibandingkan dengan berlian. Karena apa? Karena biasanya kalau kita menjual berlian itu harus melalui proses yang sedikit rumit, sedikit panjang, karena harus diverifikasi, dicek keasliannya, dan juga ada proses tawar menawar. Jadi ya belum tentu harga yang kalian beli dengan harga yang dijual lebih mahal atau lebih murah gitu. Kalau emas biasanya ya naik turun, tapi ya nggak begitu anjlok atau naik banget gitu. Itu perbandingan dengan berlian ya. Oke, lanjut. Inflasi. Nilai inflasi, jadi nilai uang. Uang itu kan kadang rupiah itu bisa mencapai dolar berapa gitu. Maksudnya gini, tidak banyak warga itu tahu atau harga berliannya itu berapa, dan juga harga berlian itu tergantung sama harga mata uang yang ada di tengah masyarakat. Lah, nilai uang itu juga bervariatif, kadang naik kadang turun tergantung krisis ekonominya setiap negara itu bagaimana. Oke, jadi investasi berlian dinilai lebih beresiko dibandingkan dengan investasi emas, meskipun harganya sama-sama dibilang tinggi untuk tingkatan logam mulia. Ya, karena berlian sedikit rumit dan juga sedikit ada resiko juga. Kemudian meskipun harganya fluktuatif, tapi nilai emas tidak akan goyah karena laju inflasi. Jadi ya begitu, harga uang kan bisa naik turun tergantung inflasi suatu negara. Tapi kalau seandainya harga nilai mata uang itu turun, nilai harga jual emas itu tidak akan mudah turun gitu. Terlebih lagi penurunan harga emas yang tidak terlalu drastis, masyarakat itu lebih yakin untuk investasi emas dibandingkan dengan berlian. Ya, kembali lagi karena nilai inflasi mata uang dunia juga mempengaruhi harga dari berlian. Kalau emas harganya cukup stabil. Kemudian untuk penakaran nilai emas dan berlian, wah ya sedikit rumit. Bagaimana untuk melihat keaslian dari suatu logam mulia? Oke, kalian pasti kadang-kadang mungkin bertanya, mengapa harga emas dan berlian bisa mahal dibandingkan dengan perak, dibandingkan dengan apalagi ya, tembaga atau yang lain gitu? Kok bisa? Ya, karena salah satunya itu proses pembuatannya itu rumit dan juga membutuhkan waktu yang lama. Oke, emas itu bentukannya sangat halus. Jadi kalau ingin dibentuk menjadi perhiasan harus dicampur dengan logam mulia lain. Oke, jawabannya begini. Baik emas atau berlian
akan melewati beberapa tahap sebelum mereka memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi emas sama berlian itu bentuknya seperti ini ya, bentukannya ya kasar. Habis itu akan ada beberapa tahap seperti setelah didesain sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa, kemudian untuk melegalkan, meresmikan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, pasti ada sertifikasi pembelian, sertifikat pembelian dari kedua barang. Di dalam sertifikat akan terdapat rincian seperti beratnya, jenis potongan itu gimana. Ya, sertifikat inilah yang membuat harga emas dan berlian jadi mahal atau tidak. Wah, ya seperti layaknya tanah, properti seperti mobil atau rumah, apartemen, pasti ada sertifikatnya lah. Sama halnya dengan emas dengan berlian, sama-sama investasi, alat instrumen investasi. Yang membuat lebih mahal itu adalah sertifikatnya. Oke, meskipun keduanya melalui proses yang hampir sama, tapi sebenarnya proses penentuan nilai berlian lebih rumit. Kenapa? Hanya tadi sudah dibilang dari awal tadi, untuk ingin berinvestasi berlian kita harus merogoh uang yang banyak untuk bisa beli. Karena apa? Berlian harus melewati beberapa proses, yaitu proses 3C, yaitu cut atau potong, clarity, and color, untuk memastikan keasliannya. Jadi profesional sekali. Proses rumit itulah yang membuat harga jual, harga nilai dari berlian itu mahal. Oke, jadi kalian yang ingin investasi berlian, tak apa, terserah kalian. Itu dari beberapa keuntungan dan kerugian dari beberapa emas dan berlian. Oke, setelah mengetahui perbandingan investasi emas atau berlian, sedikit banyaknya sepertinya saya lebih condong untuk berinvestasi ke emas. Karena apa? Ya, karena saya belum kaya, teman-teman. Jadi harus nabung dulu kalau ingin berinvestasi ke berlian. Ya, semoga kalau sudah kaya ya secepatnya ya ingin menabung pakai berlian. Ini baru nabung pakai emas. Sedikit lah, berapa miligram, lumayan, berapa ribu. Oke, kalian bisa lihat ini ada gambaran dari emas. Ini ada emas bentuk koin, ada yang juga bentuk serbuk. Awalnya kan dalam bentuk granul ya, atau butiran-butiran halus. Kemudian ada yang bentuk masih bentuk batu. Ini ada bentuk batangan. Wow, keren. 1 kilo 100 gram ya, atau 1 kilo 100 1000 gram itu 1 kilo. Wih, 100 gram fine gold. Wow. Wow, keren guys. Wah, ini dia diamond. Wow, keren banget. Kenapa harga berlian mahal? Karena keindahan dari bentuknya itu loh yang membuat nilainya amazing, nilainya bagus, nilainya mahal. Dan juga biasanya akan buat perhiasan nilainya yang bagus, bentuknya yang indah,
yang membuat harga diamond atau berlian itu yang fantastik mahal. Wow, keren. Oke. Kalian tahu mungkin di detektif itu biasanya kalau disorot dengan lampu atau di center memantulkan beberapa sinar. Wow. Oke, kemudian ada beberapa yang sudah dibentuk menjadi perhiasan. Jewelry, perhiasan. Ini ada beberapa mutiara, ada emas dan berlian. Oke. Ya, semoga kita semua bisa beli dari ketiga-tiganya. Bisa beli emas, beli berlian, beli perhiasan. Oke, mari kita bekerja keras teman-teman untuk masa depan. Terima kasih semuanya, bye bye.